tolong bantuannya Pak Jokowi. Karena suami saya susah. Tulang punggung keluarga. Tolong kepada semuanya. Polisi kocak, pemilik suruh kabur saat dicuri. Mahfud MD turun tangan bela pemilik yang dipenjara. Istri sampai nangis minta tolong ke Jokowi nggak direspon. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ini aparat. Di tempat kita tuh aparat penegak hukum yang rusak. Aparat penegak hukum itu kan ada jaksa, hakim, polisi, pengacara. Nah, di sini sering terjadi mafia, sering terjadi korupsi di tingkat pemerintah. Yang isinya itu kasusnya sama dengan di Bekasi yang pernah saya ikut membebaskan waktu itu, di mana anak muda dirampok, dibegal, lalu berkelahi, pembegalnya dibunuh, tapi tiba-tiba jadi tersangka, lalu kita turun tangan, besoknya dibebaskan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, mengatakan Mulyani, penjaga kambing yang dijadikan tersangka gegara membunuh maling yang menyerangnya di Serang, Banten, tidak bisa dipidana. Kata Mahfud MD pada Kamis 14 Desember, kalau orang membela diri, melindungi hartanya, melindungi jiwanya, itu tidak boleh dihukum. Kita lihat seperti apa kasus ini terjadi. Mahfud menjelaskan, seseorang yang melakukan tindak pidana karena membela diri dan keadaan terpaksa tidak bisa dipidana. Ia bercerita pernah membebaskan pria asal Bekasi bernama Irfan yang membacok terduga begal hingga tewas. Saat itu Irfan dikeroyok oleh dua orang yang hendak mengambil sepeda motornya. Irfan melakukan perlawanan hingga salah satu dari begal tersebut tewas. Kemudian Irfan ditetapkan sebagai tersangka. Kata Mahfud MD, saya lapor ke Presiden, Pak ini nggak benar. Menurut undang-undang orang yang begini tidak bisa dihukum. Malah kemudian ketika itu mendapat perhatian istana. Besoknya si Irfan dinyatakan bebas dan diberikan piagam penghargaan oleh Polri karena telah membantu penegakan keamanan di tengah masyarakat. Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol Sofwan Hermanto, akhirnya angkat bicara soal penetapan tersangka terhadap Mulyadi, seorang peternak di Serang, Banten. Diketahui Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan yang mengakibatkan Waldi, seorang pencuri ternak, tewas. Sofwan menjelaskan, sebelum menetapkan Mulyadi menjadi tersangka, penyidik telah memeriksa 8 saksi, termasuk ahli pidana. Berdasarkan keterangan ahli pidana, perbuatan Mulyadi menusuk pencuri kambing dinilai bukan sebagai upaya membela diri atau terancam keselamatannya. Sofwan berkata, menurut ahli pidana bahwa kondisi terdesak, kondisi overmatch ini bisa dikategorikan untuk membela diri. Dalam artian bisa dipertimbangkan kondisinya. Sedangkan yang dilakukan oleh saudara M bukan kondisi yang terdesak dan overmatch. Menurut Sofwan, Mulyani saat kejadian punya kesempatan melarikan diri dan meminta pertolongan orang lain saat Waldi mengeluarkan golok. Hal inilah yang membuat penyidik menetapkan Mulyani sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sesuai pasal 351 ayat 3 KUH Pidana. Mulyani tidak ditahan selama proses penyidikan karena kooperatif. Ia berkata, seharusnya seperti itu membunuh orang mencuri ternak mesti dibebaskan. Mulyani ditahan di rutan kelas 2B Serang karena membela diri melawan pencuri yang diketahui bernama Wardi, menggunakan gunting hingga pelaku tewas. Kejadian itu terjadi pada Jumat 24 Februari sekitar pukul 4 WIB. Berdasarkan keterangan keluarga, Mulyani memergoki Wardi dan juga satu rekannya hendak mencuri kambing di kandang. Pencuri itu membawa golok. Mulyani membela diri. Mulyani saat itu melihat ada gunting dan perkakas kebun. Gunting itu kemudian ia pakai untuk membela diri dan menusuk tubuh si pencuri. Kembali kepada hal yang paling krusial mengenai proses penegakan hukum yang hanya memihak kepada yang bayar atau yang memiliki kursi kekuasaan. Kredo hukum yang menyebutkan bahwa tujuan daripada hukum yang sebenarnya adalah menciptakan keadilan. Keadilan yang bagaimana jika proses penegakannya saja tidak beres. Sering mendengar asas hukum yang menyebutkan equality before the law. Semua orang sama di hadapan hukum. Memang sama, yaitu sama-sama diadili di ruang sidang. Sama-sama disediakan kursi oleh pengadilan dalam ruang sidang untuk keberlangsungan proses mengadili. Tapi apakah hal itu telah melahirkan keadilan? Tentu tidak, karena keadilan tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi di ruang sidang. Keadilan adalah apa yang keluar dari ruang sidang itu. Itulah ungkapan dari seorang Clarence Darrow.
Terakhir, sebagai konklusi dan sekaligus solusi, jika ingin mendapatkan hak istimewa seperti keadilan, maka Anda harus memiliki kursi kekuasaan ataupun uang yang banyak agar tak terjerat oleh carut-marut penegakan hukum di Indonesia yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sebagaimana yang sering terjadi dan dibicarakan oleh akademisi hukum ataupun literatur hukum klasik ataupun modern. Juga ada gium yang hidup dalam masyarakat yang menilai hukum demikian. Bagaimana menurut Anda? Terciduk, Gibran provokasi supporter buat olok-olok Anies. Sekelas cawapres kok kelakuannya begitu memalukan. Coba nanti pas debat, ciut nggak nyalinya. Usianya aja yang muda, tapi semangatnya belendek. Bukan semangat muda lah. Nah gini aja deh, bilang kebetulan ada pendukung Gibran nyimak konten ngompol ini. Begawan bawakan. Jawab saja pertanyaan Begawan. Apa kelebihan Gibran dibandingkan Caimin atau Pak Mahfud MD? Jawab jujur aja lah. Jangan jadi pemuja, tapi yang dengan logika. Info kali ini datangnya dari seminggu kampanye Gibran yang ternyata banyak pelanggarannya. Udah gitu nggak bermutu lagi. Ketika Gibran melakukan kampanye, ini sinyalir ada pelanggaran di sana. Nah, ketika di hari Jumat malam di Penjaringan, Jakarta Utara, ini kan kemudian Gibran mengundang anak-anak untuk datang ke atas panggung, kemudian dibagikan buku tulis dan juga susu UHT. Nah, lalu yang di hari Minggu, di Car Free Day, ini juga ada pelanggaran juga. Pelanggarannya yaitu pembagian susu kepada anak-anak dan melanggar Perda DKI tentang Car Free Day yang tidak boleh digunakan untuk berkampanye. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketika debat calon presiden berlangsung, publik dibuat begitu kecewa dengan tingkah laku Gibran Rakabuming Raka yang ikut terpancing supporter bersorak untuk menyudutkan Anies Baswedan. Menurut netizen, emosi Gibran merupakan efek kebanyakan minum asam sulfat dari kecil, yang mana emosinya labil dan tidak stabil. Video Gibran pancing supporter diposting oleh @wagimandep di acara debat Capres Perdana digelar di halaman KPU. Dalam video, Gibran bangun dari kursi dan mengangkat kedua tangannya berkali-kali, mengajak supporter bersorak memberi semangat Prabowo dan menyudutkan Anies Baswedan. Saat itu, Prabowo berkata, "Kalau Pak Jokowi otoriter, Anda tidak bisa jadi gubernur DKI. Anda datang ke rumah saya, minta dukungan jadi gubernur." Pernyataan Prabowo menyudutkan Anies membuat Gibran bersemangat untuk menyoraki. Gibran jelas-jelas memancing supporter untuk terus bersorak untuk memastikan citra Anies buruk dalam penilaian publik. Tentu saja sikap Gibran sangat mengecewakan. Pasalnya cawapres lain tetap duduk tenang, baik itu Mahfud MD ataupun Caimin. Bahkan Mahfud MD tampak tersenyum melihat si bocil ingusan yang sok heboh untuk menyoraki Anies. Ini menunjukkan bagaimana kualitas Gibran yang rendah sebagai seorang calon pemimpin tingkat nasional, bahkan bagi jabatan sebagai tukang sapu istana. Ini sungguh memalukan. Sekelas cawapres tingkah lakunya nggak bisa dikontrol, seperti anak kecil yang luput dari pengawasan emaknya. Sebelumnya, tensi debat meningkat ketika Anies mengorek isu ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. Mantan Gubernur Jakarta itu menekankan pentingnya adanya oposisi untuk memberikan kritik kepada pemerintah. Lebih parahnya lagi, Anies langsung menohok Prabowo dengan menyebut mantan Danjen Kopassus itu tidak tahan jadi oposisi. Sontak, Prabowo tampak emosi. Ia menilai Anies berlebihan ketika mengeluhkan kualitas demokrasi di Indonesia. Karena faktanya, ia bisa terpilih sebagai Gubernur Jakarta pada 2017 juga ketika pemerintahan berkuasa saat ini. Saking parahnya tensi debat, terutama pada kubu Prabowo, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun sampai mengaku canggung berada di tengah-tengah debat sengit antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ganjar pun belak-belakan menyatakan ketidaknyamanannya melihat dua capres lain saling buka buku lama, terlebih ditimpali oleh Gibran yang juga terlihat emosi, yang mana bukan lagi Ganjar tapi seluruh penonton juga sangat terganggu. Saling menyindir di antara kontestan Pilpres yang ingin tampak paling bersinar kepada calon pemilih merupakan gaya klasik dalam setiap kompetisi. Maka konsekuensi dari setiap kesalahan kata menjadi bahan baku menuai serangan lawan yang sulit dihindarkan. Kehati-hatian barangkali menjadi titik krusial bagi setiap pasangan agar tidak terjebak pada kesalahan demi kesalahan.
Publik selalu meminta setiap kontestan menunjukkan keunggulan yang menjadi ciri khas mereka, yang tak jarang akan menimbulkan kepanasan publik tatkala melempar gagasan baru dari mereka. Isu tentang stunting misalnya, semakin menarik sejak dijawab Prabowo dengan tawaran program makan siang bagi anak Indonesia dan ibu hamil. Publik tidak boleh berhenti pada permintaan gagasan yang menjadi ciri khas masing-masing pasangan. Kita pun harus meminta mereka untuk melaksanakan strateginya dari setiap gagasan tersebut. Dengan berbagai gaya kontestan, beberapa kesalahan pun terjadi dalam menata kata, dan yang paling menuai perhatian adalah asam sulfat dari Gibran yang mungkin sulit dilupakan baik oleh sang cawapres sendiri ataupun oleh publik. Debat cawapres akan dijadwalkan lagi 22 Desember 2023 nanti di KPU. Kita lihat apakah cawapres belimbing sayur itu mampu unjuk semangat yang sama seperti sekarang. Bagaimana menurut Anda?